Kita akan sama-sama merenungkan tentang Paskah hari ini. Kita akan melihat perikop tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Mari kita membuka bersama Lukas 24 ayat 36 sampai 53. Lukas 24 ayat 36 sampai 53. Kita akan membaca sampai ayat yang ke-48 saja. Lukas 24 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-48. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami datang kepadamu. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh sekali lagi merayakan Paskah ya Tuhan. Tuhan, kiranya kami boleh ditarik kepada keindahan karya-Mu. Kiranya ya Tuhan lewat firman-Mu pagi ini kami boleh makin hidup lagi bagi Kristus. Dan kiranya ya Tuhan kuasa kebangkitan Kristus benar-benar nyata di dalam hidup kami. Sehingga kami bukan hanya tahu, bukan hanya mengerti, tetapi menghidupi kuasa kebangkitan Kristus. Kiranya Tuhan tolong berbelas kasihan bagi kami. Biarlah kami boleh menjadi gereja yang dibangunkan, yang hidup, yang bangkit. Bukan yang tetap mati di dalam kuburan. Karena kami menyembah Kristus yang hidup. Tuhan tolong pimpin hamba-Mu, berilah kuasa, berilah firman. Dan kiranya Tuhan sertai hati dari umat-Mu. Dalam nama Yesus kami mohon anugerah dan belas kasih-Mu. Amin. Mari kita baca berganti-gantian ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-48. Yang 36 pria terlebih dahulu, kemudian 37 wanita dan kita terus berganti-gantian. Pria, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena kirangnya dan hasi heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepada kamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Saudara-saudara sekalian, kebangkitan Yesus ketika kita membaca dari Injil Sinoptik, maka kita akan melihat bahwa dikatakan Yesus bangkit pada hari pertama minggu itu. Jadi kita tahu tentu saja Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi para penulis Injil ingin menekankan bahwa Yesus bangkit pada hari pertama. Kenapa ini penting? Bukan hanya sekedar secara literal memang Yesus bangkit di hari yang pertama yaitu hari Minggu. Tetapi juga memiliki arti yang lebih dalam. Bahwa ketika Yesus bangkit berarti ada awal yang baru. Ada transformasi yang terjadi di dalam hidup dari orang-orang yang Yesus menampakkan diri kepada mereka. Nah, maka saudara-saudara sekalian, Paskah itu berarti kita bukan hanya sekedar mengingat apa yang terjadi di belakang, mengingat kebangkitan Yesus, tetapi kita mau ada new beginning, hidup yang baru, awal yang baru, transformasi terjadi di dalam hidup kita. Karena itulah Paskah. Karena Paskah bicara tentang kuasa kebangkitan Kristus. Maka kuasa kebangkitan Kristus itu harusnya nyata di dalam hidup kita. Membawa transformasi di dalam hidup kita. Nah, ini yang kita akan lihat bersama-sama saudara-saudara sekalian. Bagaimana kita
melihat kuasa kebangkitan Kristus mempengaruhi para murid. Dan kiranya kuasa yang sama juga mempengaruhi setiap kita orang yang percaya kepada kebangkitan Kristus. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam Lukas 24, apa yang tadi kita baca itu adalah bagian terakhir dari perikop-perikop mengenai kebangkitan Kristus. Ada 3 bagian dan saling berkait sebenarnya satu sama lain. Tetapi saya ingin mengambil bagian yang terakhir. Karena di sini kita bisa melihat puncak dari penyataan tentang kebangkitan Kristus dan apa yang Yesus sampaikan. Perintah apa yang Yesus berikan kepada para muridnya. Nah, saudara-saudara sekalian, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ini hal yang perlu. Karena kalau hanya kubur kosong, itu belum tentu Yesus bangkit. Kan kita punya lagu yang mengatakan, kubur kosong nyatakan Tuhanku hidup. Tetapi kalau kubur kosong belum tentu menyatakan Tuhan kita hidup. Mungkin jangan-jangan kubur kosong menyatakan mayat Yesus dicuri. Jangan-jangan kubur kosong menyatakan mayat Yesus diambil orang. Tetapi penampakan penting. Karena untuk menyatakan bahwa Yesus memang benar-benar bangkit. Dan bangkit bukan bangkit secara spirit, bangkit secara jiwanya saja. Tetapi bangkit secara tubuh. Saudara, orang memahami makna kebangkitan bisa berbeda-beda. Ada orang yang mengatakan bahwa Yesus hanya bangkit secara jiwanya saja. Jiwanya yang muncul. Ada yang juga mengatakan bahwa kebangkitan Yesus sebenarnya tidak terjadi secara jiwa ataupun secara tubuh. Tetapi itu cuma makna metafora saja. Bahwa di dalam diri orang-orang yang ikut Yesus, di dalam diri mereka terdapat semangat. Dan itulah disebutkan Yesus bangkit. Karena ada hidup Yesus di dalam diri mereka. Ada semangat Yesus di dalam diri mereka. Nah, kita menolak semua ini. Kebangkitan yang Alkitab bicarakan, Alkitab sudah kunci. Kebangkitan yang dimaksud adalah kebangkitan tubuh. Nah, maka penting sekali ada penampakan. Yesus menampakkan diri kepada para muridnya. Nah, waktu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, tadi saya katakan ada 3 bagian. Yang pertama, dia menampakkan diri kepada para wanita. Kemudian yang kedua, dia menampakkan diri kepada murid-murid yang ada di dalam jalan ke Emmaus. Yang pertama, maaf, Yesus tidak menampakkan diri kepada para wanita, tetapi ada malaikat yang mengatakan kepada wanita-wanita tersebut bahwa Yesus itu sudah bangkit. Ini kalau di Injil Lukas. Meskipun di Injil Matius memang Yesus muncul kepada para wanita. Nah, kemudian kalau kita lihat yang kedua, Yesus menampakkan diri kepada 2 muridnya di dalam perjalanan ke Emmaus. Dan yang terakhir, yang ketiga, Yesus menampakkan diri kepada semua muridnya. Nah, ini yang akan kita lihat bersama. Nah, saudara-saudara sekalian, ketika Yesus menampakkan diri kepada semua muridnya, pertama-tama Yesus mengatakan satu kalimat, damai sejahtera bagi kamu. Nah, ini ayat yang ke-36 yang tadi kita baca. Damai sejahtera bagi kamu. Saudara, ini mungkin kita ketika membacanya, kita berpikir ya ini seperti kalimat biasa saja. Kalau kita datang ke tempat ibadah mungkin ya, terus ada orang yang mengatakan shalom. Nah, ini memang shalom maksudnya. Damai bagimu. Tetapi sebenarnya kalau Yesus yang mengatakan ucapan ini berarti punya bobot yang lebih besar. Karena Yesus waktu muncul yang dia katakan kalimat ini, damai sejahtera. Berarti di sini ada kepentingan dari kalimat ini. Kenapa Yesus mengatakan damai sejahtera? Nah, saudara-saudara sekalian, murid-murid mereka membutuhkan damai sejahtera. Nah, kalau kita misalkan melihat di dalam teks yang lain di Injil Yohanes sangat mirip apa yang Yohanes ceritakan seperti yang Lukas juga ceritakan. Saat itu murid-murid ada di dalam ketakutan. Maka mereka mengunci diri mereka di dalam suatu ruangan. Ketakutan kepada siapa? Mereka takut kepada orang-orang Yahudi yang akan bisa menangkap mereka. Ada orang-orang Yahudi yang sudah tangkap Yesus, yang bawa Yesus ke pengadilan dan akhirnya putuskan Yesus harus dibunuh. Maka berarti mereka akan cari murid-muridnya. Nah, maka murid-muridnya takut, kami ada dalam bahaya. Mari kunci pintu, mari kita kurung diri di sini sehingga kita tidak ditangkap oleh mereka. Nah, maka mereka ada dalam ketakutan. Di dalam ketakutan itulah Yesus datang.
Dan Yesus mengatakan, damai sejahtera bagi engkau. Saudara-saudara sekalian, Yesus datang untuk hilangkan ketakutan. Ini yang kita bisa hayati. Pertama, apa maksudnya ketika Yesus mengatakan damai sejahtera bagimu? Jangan lagi ada ketakutan. Pengharapanmu sudah kembali. Mesias yang engkau andalkan itu sekarang hidup. Janji-janji yang aku pernah berikan itu akan kembali terlaksana. Proyek kerajaan Allah yang sudah aku ceritakan akan kembali lagi berjalan karena aku bangkit. Saudara, para murid itu hilang semangat. Bukan cuma hilang semangat, hilang arah hidup. Para murid hilang tujuan hidup, hilang orientasi hidup. Mereka begitu berharap kepada Mesias, kepada Kristus. Mereka begitu berharap inilah yang akan membebaskan mereka dari orang-orang yang berusaha untuk selama ini menindas bangsa Israel. Tetapi ternyata Yesus sama saja seperti Mesias-Mesias yang lain. Saudara, saat itu di dalam abad pertama sudah begitu banyak orang-orang Yahudi anggap sebagai Mesias. Nah, jadi mereka ketika melihat ada orang yang punya kuasa, ada orang yang punya kekuatan, ada orang yang punya visi, ada orang yang mungkin juga punya militer, maka mereka berpikir ini Mesias kami. Nah, semua Mesias tersebut mati. Sekarang muncul Mesias yang terakhir. Yesus muncul. Wah, ini dia Mesias kita. Dia lebih daripada Mesias-Mesias yang lain. Dia kerjakan mujizat. Dia bangkitkan orang mati. Dia sembuhkan orang yang sakit. Ini Mesias kita. Tapi ternyata dia juga mati. Maka habis harapan. Sama saja dengan Mesias-Mesias yang lain. Kalau begitu, kita ini sudah kehilangan tujuan hidup. Apa yang bisa kita perjuangkan? Visi yang Yesus katakan selama dia hidup, semua sirna. Ini keadaan para murid. Maka mereka masuk ke dalam ketakutan. Mereka kunci pintu. Mereka buat diri mereka tidak bisa diakses oleh orang lain. Tapi ternyata Yesus datang. Dan Yesus mengatakan, damai sejahtera bagimu. Bagimu ada kekuatan sekarang. Bagimu ada pengharapan. Janjiku akan kembali kujalankan. Proyek kerajaan Allah akan kembali berjalan. Inilah yang Yesus ingin berikan kepada para murid. Jangan lagi berada di dalam ketakutan. Kebangkitan Yesus membawa damai. Saudara, dalam konteks kita ada begitu banyak ketakutan. Mungkin kita takut masa depan. Mungkin kita takut bahaya besar akan datang di depan. Mungkin kita takut juga hidup susah. Mungkin kita takut ditolak orang. Mungkin kita takut tidak dicintai, tidak diterima orang. Mungkin kita takut gagal dan saudara bisa tambahkan takut lainnya. Saudara, orang yang takut itu akan terikat. Orang yang takut itu akan terkunci. Orang yang takut itu akan mengurung diri seperti para murid. Itu orang takut. Sehingga hidup mereka tidak bebas, saudara-saudara sekalian. Tidak bebas keluar untuk melayani. Tidak bisa bebas untuk jadi berkat. Saudara, kenapa kita seringkali kurang bisa untuk lebih luas dipakai Tuhan? Karena kita takut. Takut. Ketakutan membawa kita sulit untuk dipakai Tuhan lebih besar lagi. Saudara-saudara sekalian, Yesus datang kepada para murid dan dia mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Setelah itu, kalau di Injil Yohanes cukup cepat memang, setelah itu Yesus langsung berikan misi. Tetapi di Injil Lukas cukup panjang, nanti di bagian terakhir baru misi diberikan. Poinnya apa? Poinnya sama. Setelah Yesus katakan damai sejahtera bagi kamu, jangan lagi takut, sekarang jalankan misiku. Kita tidak akan mungkin bisa menjalankan panggilan Tuhan kalau kita hidup di dalam ketakutan. Kebangkitan Kristus membebaskan kita dari ketakutan. Ketakutan tidak diselesaikan dengan positive thinking. Ketakutan tidak diselesaikan dengan cara kita berhikmat. Bagaimana kita mempersiapkan hari depan, bagaimana kita mengantisipasi bahaya di depan. Ketakutan diatasi dengan cara kita sadar. Yesus yang kita ikuti, dia bangkit. Maka dia yang akan memimpin hidup kita, dia yang akan menyertai kita, dia yang akan memberikan jalannya bagi kita. Maka saudara-saudara sekalian, kiranya ini menjadi awal yang baru bagi kita lagi. Setiap Paskah mari kita coba renungkan. Apa yang membuat saya takut?
Apa yang membuat saya terikat? Apa yang membuat saya terkunci, terkurung sehingga sulit dipakai Tuhan? Mari kita sandar kepada Kristus. Dia bangkit sehingga kita boleh bebas dipakai oleh Tuhan. Kiranya kuasa kebangkitan Kristus itu nyata. Kalau kita tetap ada dalam ketakutan, berarti kuasa kebangkitan Kristus tidak nyata di dalam kita. Memang saudara-saudara sekalian, kalau kita baca di dalam Injil Matius, itu tidak hitam putih. Hitam putih yang saya maksud dari yang takut langsung penuh dengan sukacita, keberanian, damai. Tidak demikian. Di dalam Injil Matius digambarkan bahwa murid-murid takut. Setelah takut ada sukacita. Tapi takutnya hilang? Belum. Cuman sukacitanya sudah lebih besar. Maka saudara-saudara sekalian, takut itu bisa saja masih ada dalam hidup kita. Tetapi jangan sampai itu menguasai, mengurung, mengunci diri kita. Seperti yang dilakukan oleh para murid, mereka mengunci diri di dalam satu ruangan karena mereka ketakutan. Biarlah kita dikuasai oleh sukacita, damai, kasih dari Tuhan, bukan ketakutan. Nah, saudara-saudara sekalian, oleh sebab itu sekali lagi Yesus datang dengan mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Tetapi saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat lebih jauh lagi, damai sejahtera di dalam Injil Lukas bukan sekedar mengatasi ketakutan. Damai sejahtera dalam Injil Lukas berarti membawa keselamatan. Sekali lagi, damai sejahtera dalam Injil Lukas bukan hanya sekedar mengatasi ketakutan, tapi membawa keselamatan. Nah, saudara-saudara sekalian, Injil Lukas ini ditulis kepada seorang Romawi, namanya Theophilus. Nah, maka bagi orang Romawi, yang membawa damai, penyelamat mereka, savior mereka, atau bahasa Romawi adalah soter, itu adalah kaisar. Nah, maka bagi mereka kaisar yang membawa damai, kaisar yang membawa keselamatan, kaisar yang akan memimpin engkau kepada hidup yang penuh dengan segala macam kelimpahan. Tetapi Lukas ingin mengatakan, Theophilus, aku berikan kepadamu satu tulisan. Bukan kaisar sebagai soter, bukan kaisar sebagai pembawa damai, Yesus Kristus. Maka sejak awal Yesus Kristus sudah dinyatakan sebagai pembawa damai. Misalkan di dalam pujian Sakaria, Sakaria memuji Tuhan dan dia mengatakan bahwa yang akan lahir berikut ini bukan anaknya yang dia maksudkan, tetapi yang akan dilayani oleh anaknya. Dia adalah sang surya pagi. The rising sun, surya pagi. Nah, ini adalah satu istilah yang diberikan kepada kaisar. Berarti Sakaria dipakai oleh Tuhan. Kemudian Lukas kutip pujian Sakaria untuk mengatakan kepada orang Romawi, lihat yang menjadi rising sun itu adalah Yesus Kristus. Maka rising sun, Yesus Kristus, bukan kaisar. Kenapa? Karena dia yang akan membawa engkau keluar dari kegelapan dan berjalan di dalam terang. Engkau akan keluar dari naungan maut, kata Sakaria. Karena sang surya pagi ini yang akan membawa engkau kepada jalan yang menuju kepada terang. Jadi apa itu damai sejahtera? Damai sejahtera engkau akan keluar dari kegelapan, keluar dari maut. Itu damai sejahtera. Karena sang soter itu, dialah surya pagi yang akan membawa engkau kepada damai sejahtera. Damai sejahtera, sekali lagi, keluar dari kegelapan, keluar dari maut. Satu contoh lagi, Simeon. Simeon dia terus menanti datangnya sang Mesias. Simeon sudah tua, terus tunggu kapan Mesias ini datang. Maka satu kali Maria datang dengan bayi Yesus dan kemudian dia mengambil bayi Yesus dan dia mengatakan, "Oh Tuhan, sekarang biarkanlah aku pergi. Sudah tua, sudah lama menanti, sekarang dia katakan, biarkanlah aku pergi." Kenapa? Karena aku sudah bisa pergi dalam damai. Loh, kok sudah bisa pergi dalam damai? Karena aku sudah melihat keselamatan daripadamu. Di mana keselamatannya? Di dalam sang bayi itu, di dalam Yesus Kristus. Makanya aku bisa ada damai. Aku bisa pergi dengan damai karena sudah menemukan keselamatan. Saudara, orang tidak akan mungkin pergi dengan damai di akhir hidupnya kalau dia belum bertemu dengan Kristus.
Simeon mengatakan, aku sudah bisa pergi dengan damai karena aku sudah bertemu dengan Sang Keselamatan itu. Jadi, orang bisa punya damai karena bisa bertemu dengan Sang Keselamatan. Orang bisa punya damai karena bisa sadar bahwa Yesus Kristus dialah Sang Pembawa damai. Maka Injil Lukas ingin menyatakan Yesus dari awal, dari masih bayi, dari pujian Sakaria, dari doa Simeon, sampai di akhir dari cerita tentang Yesus yaitu kebangkitannya. Dia adalah pembawa damai. Pembawa damai, pembawa keselamatan. Pembawa keselamatan berarti membawa orang keluar dari kuasa kegelapan dan naungan maut. Maka saudara-saudara sekalian, sekarang Yesus bangkit. Berarti kalau Yesus bangkit, memang dialah yang sanggup untuk bawa kita keluar dari kegelapan dan kuasa dosa. Sekali lagi, karena Yesus bangkit, maka dialah yang sanggup untuk bawa kita keluar dari kuasa dosa dan dari naungan maut. Saudara-saudara sekalian, di dalam surat Korintus, Paulus mengatakan, kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka kita akan tetap berada di dalam dosa kita. Saudara, kalau orang percaya kepada Kristus, maka harusnya dia bisa menang atas dosa. Memang di dalam hidup kita ini kita terus sampai menuju kepada panggilan Tuhan yang terakhir, kita tetap ada dosa di dalam diri kita sampai akhirnya kita disempurnakan. Tetapi sebagai orang yang percaya, harusnya di dalam dunia ini juga kita ada kemenangan demi kemenangan atas dosa. Maka kalau ada orang yang mengatakan bahwa aku tidak bisa tinggalkan dosa ini, ingat, Yesus bangkit, sandar terhadap kekuatannya, maka engkau sanggup untuk bisa mengalahkan dosa. Ini yang Tuhan katakan, kuasa kebangkitan Kristus, Dia akan membawa engkau lepas dari kegelapan dosa. Kegelapan dosa dalam hidup ini, keluar dari keadaan yang suram, keluar dari keadaan yang penuh dengan stressful, keluar dari kegelapan. Ini janji dari Tuhan kepada kita yang percaya tentang kebangkitan. Jadi, damai dari Kristus. Damai yang sanggup memberikan kepada kita kelepasan dari dosa. Kelepasan dari dosa di dalam hidup ini maupun juga di hidup yang akan datang. Kita bisa lepas dari hukuman maut, lepas dari hukuman kekal karena Kristus bangkit. Karena Kristus Sang Raja kehidupan. Saudara, di dalam kitab Kisah Para Rasul dikatakan Kristus itu adalah pemimpin kepada hidup. Nah, kalau di dalam terjemahan yang lebih lama, penghulu hidup. Berarti dia yang punya hidup, dia yang punya kuasa atas hidup. Oleh sebab itu, dia bangkit. Kematian tidak dapat menahan dia. Maka saudara-saudara sekalian, kuasa dosa, entah itu kuasa dosa yang ultimat, yaitu hukuman kekal, ataupun kuasa dosa di dalam dunia kita saat ini, di dalam hidup kita sehari-hari, di dalam diri kita yang masih berdosa, kita bisa menang atas dosa. Karena Kristus bangkit. Maka, kalau mau ditanya, dari mana kita bisa sadar bahwa kuasa kebangkitan Kristus itu nyata dalam hidup kita? Pertanyaannya, apakah engkau menang atas dosa? Sekali lagi, dari mana lihat kenyataan Kristus bangkit di dalam hidup kita? Yaitu kalau engkau menang atas dosa. Saudara-saudara sekalian, kita seringkali di dalam teologi reform memang sangat menekankan pengenalan, pengertian. Pengenalan yang dimaksud dalam arti pengertian, pemahaman. Tapi saudara-saudara sekalian, pengenalan yang Paulus inginkan bukan sekedar pengertian dan sekedar pemahaman. Tetapi Paulus katakan di dalam Filipi 3, aku ingin mengenal kuasa kebangkitan Kristus. Berarti maksudnya apa? Berarti aku ingin berbagian di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Berarti kuasa kebangkitan Kristus benar-benar hidup di dalam diriku. Ini yang Paulus mau. Sekali lagi saudara, bukan sekedar kita paham, bukan sekedar kita mengerti, tapi benar-benar hidup. Seperti yang Paulus katakan, Kristus hidup di dalamku, bukan aku lagi yang hidup. Maka mari saudara-saudara sekalian, kalau kita percaya kepada Kristus, biar kita jangan hanya bisa memberikan argumen kenapa Yesus bangkit.
Atau kita bisa memberikan apologetik, apa bukti Yesus bangkit. Tapi mari kita tunjukkan di dalam hidup kita, kuasa kebangkitan Kristus itu nyata. Dan dari mana itu kita bisa melihatnya? Hari ini kita melihat salah satunya, yaitu lewat kemenangan atas dosa. Paulus mengatakan hal yang sama juga di dalam Roma. Kalau kuasa kebangkitan Kristus itu hadir dalam dirimu, maka engkau akan mengalahkan dosa. Mari saudara hidup kudus. Orang yang hidup kudus itulah orang yang di dalam dirinya kuasa kebangkitan itu nyata. Mari kita berjuang untuk hidup di dalam kekudusan. Kita masih seringkali jatuh. Dan kita juga tidak menerima yang namanya perfeksionisme. Yaitu bahwa orang pasti akan perfect di dalam dunia ini. Kita tidak terima itu. Tetapi yang kita terima adalah kita bisa menang di dalam setiap battle melawan dosa yang Tuhan percayakan bagi kita. Saudara, war is over. War berarti perang yang besar selesai. Tetapi battle, perang yang kecil itu belum selesai. War, Yesus sudah kalahkan maut. War, kita sudah mendapatkan kemenangan atas hidup yang kekal. Maut tidak dapat lagi menguasai kita. Tetapi battle itu setiap hari kita berjuang untuk mengalahkan dosa. Kenapa mesti kalahkan dosa? Karena sekali lagi, kalau kita tidak kalahkan dosa berarti kita diikat. Kalau kita diikat, terkurung, terkunci seperti para murid tadi, kita tidak akan bisa hidup bebas untuk melayani Tuhan. Mari kita keluar dari ikatan dosa, mari kita lebih giat untuk hidup bagi Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan. Jadi, Lukas menggambarkan Yesus datang membawa damai sejahtera. Tapi kalau kita baca, ternyata damai sejahtera itu juga tidak datang secara otomatis, langsung gitu ya. Seakan-akan damai sejahtera bagi kamu. Dari yang tadi ketakutan, oke langsung tepuk tangan, semua penuh damai. Tidak ya. Justru yang terjadi di sini malah makin takut. Ini lucu saudara ya. Tadi ketakutan karena orang-orang Yahudi yang akan mengejar mereka. Kunci pintu, Yesus datang, damai sejahtera bagi kamu. Makin takut lagi. Karena dipikir yang datang adalah hantu. Saudara, hantu ini sebenarnya yang lebih tepat bukan hantu ya. Spirit, roh. Jadi jangan kita baca, wah Yesus muncul dalam rupa hantu. Hantu yang mana ini ya? Hantu yang film Indonesia kan banyak hantunya ya. Kita mulai coba cocok-cocokin. Ini hantu yang mana kira-kira? Apalagi mereka ketakutan. Waduh ini hantu yang mana ini ya? Saudara, ini bukan hantu yang seperti demikian yang mengerikan. Memang Yesus ada tanda paku di kaki dan di tangan, tetapi itu tidak membuat seperti hantu-hantu yang ada di dalam film-film Indonesia, saudara. Jadi ini spirit. Spirit. Mereka berpikir ini adalah spiritnya Yesus. Loh tapi kok kenapa takut? Ya karena orang sudah mati, kenapa spiritnya masih beredar? Maka ini memberi ketakutan bagi mereka. Nah saudara-saudara sekalian, jadi bagi orang-orang Yahudi saat itu, tidak mungkin ada kebangkitan tubuh. Ini kemarin saya sempat katakan juga di remaja. Jadi bagi orang-orang Yahudi, tidak mungkin ada kebangkitan tubuh. Jadi makanya tidak heran, para wanita datang lihat kubur kosong, mereka bingung. Apa yang terjadi? Dikatakan di Lukas mereka termangu-mangu. Mereka lambat loadingnya. Apa ini yang terjadi? Kemudian setelah itu Petrus datang, Petrus juga pikir apa yang terjadi. Bingung semua. Kenapa? Karena memang worldview mereka, cara pandang mereka, yaitu manusia tidak mungkin terjadi kebangkitan di dalam dunia saat ini. Tidak mungkin. Tidak heran, waktu Yesus datang ketika Lazarus mati, Maria atau Marta salah satunya ditanya oleh Yesus, kamu percaya tidak Lazarus akan bangkit? Oh iya percaya, nanti di akhir zaman. Nah mereka percaya kebangkitan, ya tapi di akhir zaman. Jadi worldview mereka tidak mungkin ada kebangkitan di saat ini. Di dunia ini tidak mungkin. Makanya sekali lagi respon dari orang-orang yang bahkan seperti dua orang murid yang berjalan dengan Yesus di perjalanan ke Emmaus. Mereka pun tidak bisa langsung katakan ini Yesus. Coba kita pikir ya, tadi saya katakan di Lukas memang tidak ditunjukkan bahwa Yesus itu datang kepada para wanita. Kalau di Matius ada. Di Lukas
Lukas ambil yang bagian di mana Yesus tidak menunjukkan diri kepada para wanita. Ini yang ingin ditekankan oleh Lukas. Nah, Yesus menyatakan diri pas kapan? Yesus menyatakan diri pada waktu perjalanan ke Emmaus. Nah, pada waktu perjalanan ke Emmaus, yang menarik adalah kedua murid ini mengatakan, kami sudah dengar kesaksian para wanita. Berarti sudah ada satu bukti ya. Kemudian kami juga tahu ada beberapa murid, Petrus, Yohanes, datang lihat kubur. Jadi para wanita, Petrus, Yohanes datang lihat kubur. Semua bilang kosong. Kami bingung. Loh, sudah 2 kali kosong, kesimpulannya bingung. Bukan kesimpulannya berarti memang Yesus bangkit. Ketiga, Yesus ada di depan mata mereka sendiri. Ini sudah bukti yang gak mungkin lagi lebih kuat lagi. Ini sudah bukti yang sangat kuat. Yesus hadir di depan mata mereka sendiri. Sebelumnya mereka cuma dengar kesaksian wanita, kemudian kesaksian Petrus dan Yohanes. Tetapi sekarang Yesus ada di depan mata mereka sendiri. Yet tetap dikatakan ada yang menghalangi mata mereka. Apa yang menghalangi? Apakah karena mata mereka terlalu banyak debu dalam perjalanan ke Emmaus? Bukan. Yang menghalangi karena ketidakpercayaan mereka. Makanya Yesus katakan, mengapa hatimu begitu lamban? Menarik saudara, lamban hatimu bukan lamban pikiran. Saudara, orang IQ tinggi pikirannya cepat. Tapi orang IQ tinggi tidak membuat hatinya cepat. Hati orang itu lamban kalau dia tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tidak sungguh-sungguh percaya firman. Hatinya lamban. Para murid, mereka sudah lihat bukti yang sangat nyata. Yesus ada di depan mata mereka. Hatinya lamban. Makanya Yesus bilang, hai kamu orang bodoh. Wah, keras sekali ya. Hai kamu orang bodoh. Kenapa bodoh? Karena lamban hati. Jadi orang yang pintar menurut Alkitab, lebih tepatnya bukan pintar, bijaksana menurut Alkitab, itu bukan kalau IQ-nya tinggi, tapi yang cepat berespon kepada firman. Sebaliknya yang terlalu lamban hatinya berespon kepada firman, itu orang bodoh. Ini yang Yesus sendiri katakan, hai kamu orang bodoh. Jadi kita lihat kenapa para wanita termangu-mangu, kenapa Petrus bengong, kenapa kedua murid ini pun tetap tidak bisa percaya. Dan terakhir kenapa semua murid ini ketika Yesus datang masih anggap Yesus hantu. Jawabannya satu, karena worldview mereka yang membuat mereka terkurung. Bahwa kebangkitan hanya terjadi kalau orang bangkit di akhir zaman. Sedangkan orang bangkit di tengah-tengah zaman ini tidak mungkin terjadi. Saudara, bukan bukti yang kurang, tapi worldview mereka yang membuat mereka terperangkap, terikat, dan terkurung. Saudara, kebangkitan Kristus itu harusnya memberikan kepada kita transformasi. Transformasi dalam hal apa? Dalam cara kita berpikir, dalam worldview kita, dalam cara kita hidup. Dan harusnya ini terjadi juga di sini kepada para murid, dalam cara mereka memandang tentang kebangkitan. Sekali lagi saudara, worldview mereka itulah yang membuat mereka lamban percaya. Saudara, kenapa kita kurang bertumbuh dalam iman kita? Saudara, kenapa hati kita seringkali juga lamban seperti para murid untuk percaya? Saudara, kenapa seringkali kita begitu pelan untuk mengikut Yesus? Karena kita juga terkungkung, terikat, terkurung dalam cara pikir dunia yang salah. Yang bukan kebenaran, tapi lies atau kebohongan atau mitos. Saudara, kita bekerja, kita hidup, kita menjalankan keluarga, kita menjalani pelayanan, seringkali orang jalankan berdasarkan kebohongan. Berdasarkan lies, berdasarkan mitos, bukan berdasarkan kebenaran. Akhirnya kurang bisa bertumbuh dalam iman. Saudara, ambil contoh. Orang yang mungkin berpikir bahwa tanpa uang tidak bisa hidup. Tanpa uang tidak bisa jadi apa-apa. Akhirnya orang jadi hamba uang, bukan jadi hamba Kristus. Tanpa koneksi tidak bisa berhasil. Akhirnya orang jadi people pleasers, bukan God pleasers. Tanpa gelar yang tinggi, maka orang tidak akan dihormati. Akhirnya studi menjadi berhala, semua waktu dicurahkan untuk studi dan tidak lagi memikirkan pekerjaan Tuhan lainnya. Ini contoh di dalam hidup sehari-hari. Dalam konteks gereja,
ada lies juga ketika orang menjalankan pelayanan dalam gereja. Kalau tidak ada musik seperti gereja lain, maka gereja tidak akan menarik bagi anak muda. Akhirnya ibadah bukan untuk Tuhan, tapi untuk manusia. Yang menarik dalam seminar Pendeta Billy, Pak Billy mendapatkan satu pertanyaan dulu saya ingat, tahun lalu atau 2 tahun lalu itu ya, seminar musik di sini. Kemudian pertanyaannya, bagaimana kalau kita buat musik yang lebih cocok ke anak muda, supaya bisa menjangkau. Setelah menjangkau, baru kita bimbing mereka. Terus Pak Billy tanyakan ya, coba siapa di sini yang datang ke gereja karena musiknya dia anggap enak? Nggak ada yang angkat tangan. Mungkin satu, semua mungkin kebanyakan Gary E. Kedua, mungkin nggak berani angkat tangan. Jadi nggak ada yang angkat tangan. Terus Pak Billy bilang, lihat mitos kan? Nah saudara, jadi orang bisa menjalankan gereja karena mitos. Mitos, bukan karena kebenaran. Kalau tidak ada musik yang seperti di gereja lain, maka gereja tidak akan menarik bagi anak muda. Kalau khotbah lama, maka orang akan bosan mendengar. Akhirnya pemberitaan firman sangat shallow, sangat dangkal, dan akhirnya tidak mendidik. Kalau tidak ajar doktrin, maka orang akan lari dari gereja. Justru sebaliknya yang terjadi di Amerika menurut beberapa survei. Justru gereja tidak ajar doktrin, orang pergi. Itu terbalik justru. Karena mitos. Kalau dalam konteks KKR, beberapa kali dulu saya mempersiapkan KKR, Tuhan kasih kesempatan, Kapin, Pak Tong, orang akan bilang, kalau tidak ada artis Pak, maka tidak mungkin orang datang. Jadi undang artis, tapi kami tidak lakukan itu, ternyata yang datang lebih banyak daripada kalau ada artis. Karena mungkin Pak Tong mereka anggap artis, jadi lebih banyak yang datang. Tapi ini karena kuasa Tuhan saudara, bukan karena manusia, bukan karena kekuatan artis, bukan karena kekuatan orang yang ada di depan, tapi Tuhan yang menggerakkan. Di zaman itu ribuan orang datang. Ada satu tempat di mana yang hadir kalau tidak salah 7.000 atau 8.000. Waktu itu hari di mana KKR dipastikan tanggalnya H-1 karena sangat khawatir sebab kalau sampai dikasih tahu jauh-jauh hari bisa ada serangan teroris. Jadi H-1 baru dikasih tahu pas hari H yang datang 7.000 atau 8.000 dan di sepanjang lorong ada petugas berlaras panjang. Itu semua karya Tuhan. Maka saudara-saudara sekalian, jangan percaya dengan mitos. Mari kita percaya kepada firman, mari kita evaluasi diri kita, mari kita periksa diri kita. Mana cara pikir, mana cara kerja, mana cara hidup yang akhirnya membawa kita bukan memuliakan Tuhan, tapi akhirnya memuliakan hal-hal yang lain. Memuliakan uang, memuliakan koneksi, memuliakan gelar, memuliakan musik, karisma manusia dan lain sebagainya. Di mana kuasa Kristus kalau begitu saudara-saudara sekalian? Di mana kuasa Kristus? Saudara, pergumulan gereja adalah pergumulan yang harusnya terus menunjukkan kuasa Kristus yang bekerja. Maka bagaimana itu hanya bisa terjadi? Yaitu kalau kita mati bersama Kristus. Kalau kita juga sangkal diri, kalau kita juga pikul salib. Saudara-saudara sekalian, panggilan kita adalah untuk membuktikan bahwa semua lies dunia itu, ya lies memang, tidak dapat dipercaya. Sekali lagi saudara-saudara sekalian, ini panggilan kita, baik di gereja, baik di hidup kita hari-hari. Buktikan bahwa lies dunia itu tidak akan bisa bekerja. Tetapi yang lakukan standar firman, ini yang Tuhan akan berkati. Saudara-saudara sekalian, orang itu lebih banyak ingin membuktikan kehebatan dirinya. Cari achievement, buktikan kehebatan diri, buktikan status diri. Kita bukan buktikan diri kita saudara, kita mau buktikan Tuhan hidup. Karena memang dia hidup dan dia layak untuk dinyatakan, dia layak untuk disaksikan. Mari kita buktikan kuasa Tuhan. Bagaimana caranya? Sandar firman, sandar Tuhan, beriman kepada kuasa Kristus yang bangkit. Maka kita akan sanggup untuk nanti melihat saudara-saudara sekalian, terobosan-terobosan yang Tuhan kerjakan. Dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, dalam keluarga kita dan seterusnya. Termasuk seminar TKN ini saudara. Saudara, memang kita tadi sudah dijelaskan, tanggalnya sangat sulit. Keadaan sangat sulit. Tapi saudara saya kira
mungkin mitos. Kalau orang yang ikut ujian, di hari ujian maka dia tidak bisa akan ikut seminar. Saya kira itu mitos. Nah, maka panggilan kita berjuang. Panggilan kita berdoa. Panggilan kita sangkal diri. Bagaimana hal tersebut bisa dibalikan, ditunggang balikan oleh kuasa kebangkitan Kristus. Inilah panggilan kita saudara-saudara sekalian. Seminar TKN itu memang sangat sulit karena minggu depan sudah menuju Lebaran. Banyak sudah libur kampus. Kemudian 2 minggu libur. Setelah itu tinggal 1 minggu sudah seminar TKN dijalankan. Kita juga sudah tidak tahu bagaimana caranya, tetapi memang kalau cuma pikir cara, itu mungkin masih kekuatan yang kita sandar adalah kekuatan kita. Tapi mari kita bukan bagaimana cara kita, tapi kita doakan bagaimana cara Tuhan kerja. Dan kita lihat, kita ikut, kita berbagian di dalamnya. Saudara, Elia itu, dia mengatakan ada 3 hal yang dia ingin buktikan di dalam hidupnya. 3 hal. Pertama, dia ingin buktikan Allah itu hidup. Yang kedua, buktikan bahwa firman-Nya benar. Dan yang ketiga, bahwa dia adalah hamba Tuhan. Ini doa Elia di Gunung Karmel. Dia berhadapan dengan nabi-nabi Baal dan nabi-nabi Asyera. Dia sendirian di hadapan ratusan nabi tersebut. Dan dia juga dihadapkan dengan rakyat yang sudah mendukung para nabi tersebut. Mereka sudah menyembah berhala. Elia sendiri secara fisik. Tapi di dalam Tuhan dia disertai oleh Tuhan. Maka secara spiritual dia bersama dengan Tuhan. Maka Elia doa, Tuhan tolong, Engkaulah partnerku. Engkau yang panggil aku jadi wakilmu. Maka aku mau buktikan, Engkau hidup, firman-Mu benar, dan aku memang hamba-Mu. Saudara, ini panggilan kita. Kiranya hidup kita itu ada awal yang baru. Ada transformasi ketika kita menyadari Yesus bangkit. Saudara, kalau kita sudah komit untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, maka kita akan melihat banyak surprises dari Tuhan. Sekali lagi saudara, kalau kita berjuang untuk menyatakan kebenaran Tuhan, kemuliaan Tuhan, dan mau mengalahkan lies atau kebohongan atau mitos itu, maka kita akan melihat banyak surprises dari Tuhan. Karena dia Allah yang ajaib dan Allah yang maha kuasa. Saudara, di Injil Lukas ada istilah teologis namanya pembalikan motif reversal. Intinya adalah di dalam Injil Lukas banyak terjadi surprises. Banyak terjadi surprises. Dan Lukas sengaja ingin ambil kisah-kisah demikian untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Untuk tunjukkan bahwa Yesus lebih daripada kaisar. Ambil contoh, Elisabet dan Zakaria. Ini surprises. Elisabet sudah mandul, Zakaria sudah tua. Tapi Tuhan kasih terobosan. Ada anak Yohanes Pembaptis. Maria. Kalau Matius pakai cerita Yusuf, Lukas pakai kisah Maria. Kenapa? Mau tunjukkan surprises lagi dari Tuhan. Maria belum bersuami. Maria tidak bisa ada anak secara natural. Tapi Tuhan pakai Maria untuk membawa bayi Yesus. Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja, maka terjadi hal yang impossible. Sehingga akhirnya Tuhan mengatakan kepada Maria, kamu pikir adakah hal yang impossible bagi Tuhan? Jawabannya tidak ada. Kalau memang itu sesuai dengan janji Tuhan dan itu dilakukan dengan motivasi yang benar. Maka saudara-saudara sekalian, banyak surprises terjadi. Mari kita menanti surprises dari Tuhan. Karena surprises itulah yang akan membuat kita penuh dengan kegirangan, penuh dengan keheranan. Saudara, kalau kita lihat di ayat 41, di sini dikatakan, ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran. Belum percaya, maksudnya sudah mulai percaya, cuman memang belum sepenuhnya percaya. Tetapi yang mau ditekankan adalah kegirangan dan keheranan mereka. Seperti lagu yang tadi dinyanyikan. God is so amazing. Saudara, kita tidak akan mungkin di dalam setiap perjalanan hidup kita bisa mengatakan God is so amazing kalau kita tidak lihat surprises yang dari Tuhan. Maria munculkan kalimat, jiwaku memuliakan Tuhan. Kenapa? Ada surprise.
Dia yang belum bersuami bisa Tuhan pakai rahimnya untuk melahirkan bayi Yesus. Zakaria bisa muncul pujian Benedictus, terpujilah Tuhan. Karena ada surprises. Yohanes lahir dari keluarga yang sudah tidak mungkin ada anak ini. Saudara, kapan terakhir kali kita dengan tulus dan dengan keadaan yang terheran-heran mengatakan, amazing, ajaib, wonderful, unbelievable, beyond imagination. Kapan terakhir kali kita mengatakan hal-hal seperti itu, saudara-saudara sekalian? Kalau sudah lama hal ini belum terjadi, jawabannya ada dua, saudara. Pertama, mungkin kita terlalu tinggi hati, sehingga tiap kali Tuhan menyatakan surprises, kita rasa biasa saja. Biasa saja. Enggak, itu kayaknya cuman kebetulan saja. Nah, ini orang tinggi hati, saudara. Kurang mau merasakan, kurang mau menghargai anugerah Tuhan. Justru seharusnya kita semua anugerah yang Tuhan kasih kita anggap itu luar biasa. Karena kita sadar diri kita rendah. Maria kenapa bisa jiwaku memuliakan Tuhan? Karena dia mengatakan, aku orang rendah, tapi Tuhan kasihi. Maka kerendahan hati, ini yang membuat orang bisa memuji kebesaran Tuhan, terheran-heran terhadap anugerah Tuhan. Tapi kedua, saudara, kenapa kita mungkin sudah lama belum pernah mengatakan hal-hal seperti tadi kepada Tuhan? Karena jangan-jangan kita sudah terikat dengan cara pandang dunia, sehingga kita bertindak berdasarkan lies, bukan berdasarkan truth. Kita bertindak berdasarkan mitos, bukan berdasarkan kebenaran. Sehingga kita tidak lagi lihat surprises. Yang kita lihat, ya memang begini dunia kerja. Ya memang begini mesti pakai uang. Ya sudah, itu wajar memang. Tidak ada lagi surprises dari pekerjaan Tuhan. Karena kita kerja berdasarkan lies, bukan berdasarkan truth. Mari saudara, kita bertobat. Mari kita selidiki hati kita. Mari minta Tuhan selidiki hati kita. Kalau kita selidiki sendiri juga tidak mungkin memahami diri kita. Kita minta Tuhan selidiki, dan setelah Tuhan selidiki, Tuhan beritahukan kepada kita lies apa saja yang kita masih hidupi sampai saat ini. Sehingga kuasa kebangkitan Kristus itu tidak nyata dalam hidup kita. Visi kemuliaan Allah menjadi kabur dalam diri kita. Saudara-saudara sekalian, mari kita balik lagi ke cerita hantu ini. Bagaimana Yesus membuktikan bahwa dia bukan hantu, saudara-saudara sekalian? Yesus mengatakan, pertama, lihat tangan dan kakiku. Jadi ada daging dan ada tulang. Hantu tidak punya daging, tidak punya tulang. Aku ada tangan dan kaki. Kedua, Yesus katakan, mari makan bersama dengan aku. Saudara-saudara sekalian, apa di sini poinnya yang Yesus ingin katakan? Yesus ingin mengatakan orang yang mati itu sama dengan yang bangkit. Dia yang mati sama dengan yang bangkit. Berarti benar-benar terjadi kebangkitan tubuh di sini. Kalau Yesus tidak bangkit secara tubuh, berarti Yesus tidak menang sepenuhnya atas kuasa iblis. Makanya saudara, tadi saya katakan di bagian awal, kita menolak orang-orang yang mengatakan bahwa Yesus cuma bangkit secara spiritual, atau Yesus cuma bangkit secara perasaan saja di dalam hati setiap orang. Tidak, kita percaya Yesus bangkit secara tubuh. Makanya pengakuan iman rasuli kita juga mengatakan kebangkitan tubuh. Kenapa? Karena membuktikan Yesus sepenuhnya menang atas kuasa jahat, menang atas kuasa iblis. Dia bangkit secara tubuh. Dan kita juga nantinya akan bangkit secara tubuh. Kita tidak akan bangkit hanya sekedar spiritual dan seperti roh yang gentayangan di sorga terus menerus. Tidak, saudara. Satu waktu nanti Paulus mengatakan dalam 1 Korintus pasal 15. Kita akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Dan tubuh kemuliaan itu yang bagaimana? Kita kurang tahu bagaimana, tapi yang pasti seperti tubuh Yesus waktu dia bangkit. Itulah tubuh kemuliaan. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi di sini para murid yakin sekarang bahwa memang ternyata yang ada di depan mata mereka yang mengatakan damai sejahtera bagi kamu itu adalah Yesus yang bangkit. Jadi apakah mereka yakin? Ya, sekarang mereka sudah yakin. Tapi di sini poin pentingnya, saudara. Yesus tidak mau mereka hanya sampai pada euforia semata. Euforia, saudara-saudara sekalian. Yesus mau mereka punya keyakinan, punya iman
yang berdasar kepada firman Tuhan, sola scriptura. Nah, Lukas sangat menekankan sola scriptura. Lukas menggambarkan cerita tentang orang kaya yang masuk ke neraka dan Lazarus yang ada di pangkuan Abraham. Kemudian orang kaya itu minta kepada Bapak Abraham, Bapak Abraham, tolonglah, coba kirimkan Lazarus untuk beritakan Injil kepada saudara-saudaraku. Mereka juga akan ikut seperti aku nantinya kalau mereka tidak bertobat. Tolong berikan Lazarus untuk beritakan Injil. Kemudian ada suara mengatakan kepada si orang kaya itu, kalaupun ada orang yang bangkit dari kematian datang, tapi dia tetap tidak percaya kepada kesaksian Musa, berarti tidak percaya kepada firman. Dia tetap tidak akan percaya kepada orang yang bangkit itu. Di sini mau ceritakan tentang siapa? Tentang Yesus, saudara. Meskipun Yesus bangkit, Yesus sudah tunjukkan dirinya hidup. Tapi kalau tidak dibawa kepada firman, maka orang tetap tidak akan percaya sepenuhnya. Maka ini sola scriptura. Only by the word of God. Maka Yesus bawa murid-murid yang penuh euforia ini, yang saking besar euforianya, mereka penuh kegirangan, kesukacitaan, tidak terlalu pikir apa yang terjadi, tapi sudah sangat bergirang. Maka Yesus perlu bawa mereka kepada pengertian yang stabil, yaitu berdasarkan firman. Maka Yesus mulai menceritakan tentang firman. Ayat 44 dikatakan bahwa di dalam Alkitab semua tertulis tentang aku harus digenapi. Kemudian ayat 46 dikatakan Mesias juga harus menderita. Itu ada di dalam kitab suci. Saudara-saudara sekalian, kenapa mesti mengerti firman? Kalau tanpa firman, euforia saja, maka euforia itu bisa hilang. Maka ketika ada masalah, kita akan juga terbawa arus. Ketika ada masalah, kita tidak ada kekuatan. Maka kita perlu sumber iman yang kokoh dan itu adalah firman Tuhan. Tanpa firman, tanpa pegang janji Tuhan, maka iman tidak akan berakar. Maka saudara-saudara sekalian, mari kita jangan hanya beriman dari dengar apa yang orang lain katakan. Anak muda, remaja, jangan hanya beriman karena dengar dari orang tua, dengar dari pendeta, dengar dari teman, dengar dari sosial media. Tapi mari baca firman sendiri. Sehingga engkau sungguh-sungguh ada personal conviction, personal belief. Di dalam katekisasi yang lalu, kemudian sebelum atestasi CD dan lain sebagainya, maka di dalam interview kita bertanya, kamu bagaimana dengan keselamatanmu? Siapa yang kamu kenal tentang Yesus? Mereka mulai cerita-cerita. Dan kita coba usahakan tanya, kamu tahu dari mana itu? Betul tidak? Betul sih, tapi kamu tahu dari mana? Sebagian tidak bisa tunjukkan dari Alkitab. Mereka berarti cuma dengar dari orang. Mari saudara-saudara sekalian, supaya engkau bisa punya iman yang kokoh. Baca firman, berakar pada firman. Karena itulah yang akan membuat engkau bertahan di tengah-tengah badai gelombang hidup. Maka saudara-saudara sekalian, Yesus mengatakan, aku sudah dinyatakan di dalam Alkitab. Aku harus mati, harus menderita. Harus ini berarti bicara tentang rencana Allah. Maka setelah Yesus bicara semua begitu, maka para murid ini mereka akhirnya percaya sepenuhnya. Memang tidak ditulis apa respon mereka, mungkin juga sudah tidak perlu memang ditulis, karena sudah pasti mereka percaya sepenuh-penuhnya. Karena firman itulah yang membuat mereka beriman sepenuh-penuhnya. Nah maka saudara-saudara sekalian, mari kita pegang firman supaya kita boleh terus dipakai oleh Tuhan. Nah terakhir saudara-saudara sekalian, setelah para murid ini percaya Yesus bangkit, percaya bukan hanya sekedar lihat Yesus, percaya bukan hanya sekedar karena Yesus makan ikan bersama dengan mereka, tapi percaya karena apa yang tertulis di dalam Alkitab. Maka tadi saya katakan, anak muda baca firman, orang tua mari sungguh-sungguh ajarkan firman kepada anak-anak, sehingga mereka juga punya kerinduan untuk mempelajari firman sendiri. Ini sumber utamanya. Nah maka para murid percaya Yesus bangkit berdasarkan firman. Ini yang paling ultimat. Maka terakhir, setelah mereka sudah percaya, Yesus memberikan transformasi yang terakhir di dalam hidup mereka. Apa transformasinya?
dikatakan di ayat yang ke-47. Engkau harus, sekali lagi muncul kata harus, menyampaikan kepada segala bangsa. Ada kata harus. Tadi saya sudah katakan, kata harus itu maksudnya rencana Allah yang tidak bisa digagalkan. Sebagaimana rencana Allah Yesus mesti mati, menderita dan bangkit, itu tidak akan gagal. Begitu juga rencana Allah untuk memberitakan firman, itu harusnya tidak akan gagal. Nah maka saudara-saudara sekalian, para murid, yang tadi saya katakan di bagian awal mereka kehilangan arah, mereka kehilangan orientasi hidup, mereka kehilangan pengharapan. Karena mereka mengatakan, Yesus, Mesias kami, Nabi kami, Raja kami, sudah mati. Pengharapan mereka sirna. Sekarang, mereka punya pengharapan. Pengharapan mereka diberikan lagi yang baru. Mereka tujuannya diarahkan lagi kepada tujuan yang benar. Karena peristiwa kebangkitan Yesus. Dan apakah tujuan mereka? Yaitu mereka dipanggil menjadi saksi Kristus. Saudara-saudara sekalian, inilah panggilan kita. Kita dipanggil juga seperti para murid. Yang sudah percaya Yesus bangkit, maka kita juga sekaligus dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Bukan hanya para murid yang menjadi saksi, bukan hanya hamba Tuhan yang menjadi saksi. Semua orang yang percaya terhadap kebangkitan Kristus harus menjadi saksi. Maka tidak heran saudara-saudara sekalian, para murid itu rela untuk ambil resiko. Rela ambil resiko untuk melawan para pemimpin agama. Kalau kita baca di kitab Kisah Para Rasul, itu sequel dari tulisannya Lukas. Ada yang rela untuk berjuang melawan binatang buas. Seperti Paulus dan kawan-kawan ditulis dalam 1 Korintus 15. Ada yang rela mati seperti Stefanus sebagai saksi. Saudara-saudara sekalian, kenapa mereka melakukan hal ini? Karena satu hal. Karena mereka percaya berita yang mereka bawakan adalah berita yang global. Berita yang segala bangsa butuhkan. Makanya Yesus katakan, engkau harus beritakan kepada segala bangsa. Karena segala bangsa butuh Raja Damai. Karena segala bangsa butuh soter, penyelamat, pembawa manusia dari kegelapan menuju terang yang maut. Kepada terang yang benar. Dari maut kepada terang yang sejati. Kenapa bisa? Karena dialah Raja kehidupan. Karena dia bangkit atas kematian. Maka kita beritakan tentang Kristus. Ini adalah awal yang baru bagi para murid. Maka kiranya saudara-saudara sekalian, ini juga menjadi awal yang baru bagi kita. Sekali lagi, mengkomitmenkan diri kita. Aku mau jadi saksi Kristus. Karena Kristus bangkit. Sebelum Kristus bangkit, kalau kita baca di dalam Injil Markus, Yesus larang para murid untuk memberitakan tentang dia. Yesus larang orang-orang yang mendapatkan mujizat dari dia untuk beritakan tentang dirinya. Meskipun ada yang saking senang, dia beritakan. Contoh ada orang kusta. Nah ini agak terbalik dengan kita saudara. Tidak dilarang, tidak diberitakan. Kalau orang yang ada di Alkitab sudah dilarang, jangan. Mereka tetap beritakan. Karena saking bersyukur atas anugerah Tuhan. Tapi pertanyaannya kenapa dilarang? Karena belum lengkap, belum genap pengertian, pengenalan mereka tentang siapa Yesus. Belum genap. Karena yang mereka pikir Yesus itu raja. Yesus itu pemimpin politik. Yesus itu tidak bisa mati seperti Petrus yang tidak mau Yesus mati. Ini yang mereka pikir. Maka Yesus katakan, jangan dulu. Nanti setelah aku naik ke salib, kemudian aku bangkit, silakan beritakan. Maka Yesus sudah bangkit. Kebangkitan Yesus memberikan kepada kita tujuan yang baru. Kita menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi berarti siap untuk menerima hal-hal yang akan muncul dari dunia, hal-hal yang akan melawan kita. Dan dengan demikianlah kita hidup seperti Kristus. Saudara-saudara sekalian, di ayat 46 dikatakan, Mesias harus menderita dan bangkit. Ini bukan cuma Mesias yang harus menderita saudara dan bangkit. Kita pun harus melalui jalan salib ini. Sekali lagi, kita pun harus, berarti itu rencana Allah. Kata harus sekali lagi rencana Allah. Berarti sebagaimana Mesias harus menderita dan bangkit,
kita juga harus melalui jalan salib sehingga kita bisa melihat kuasa kebangkitan Kristus. Dan bagaimana itu diwujudkan? Salah satunya dengan menjadi saksi. Ketika kita menjadi saksi, dunia akan lawan kita. Ketika kita jadi saksi, dunia tidak akan suka dengan kita. Yang celaka kalau hidup kita selalu disenangi dunia. Berarti jangan-jangan kita memang sudah seperti dunia, makanya tidak dimusuhi oleh dunia. Tapi kalau orang yang mau jadi saksi, berarti dia rela dimusuhi, dia rela dilawan, dia rela tidak disenangi, karena dengan demikian dia menjadi seperti Kristus yang harus menderita, harus jalan salib untuk sampai kemudian bangkit. Saudara, kita tidak akan lihat kuasa kebangkitan Kristus kalau kita tidak melalui jalan salib. Kita tidak akan melihat surprises dari Tuhan kalau kita tidak melalui jalan salib. Kita tidak akan mungkin bersorak, bersuka cita, Tuhan Engkau mulia, Engkau ajaib, Engkau penuh anugerah kuasa, kalau kita tidak lalui jalan salib. Mari kita lalui jalan tersebut dengan cara menjadi saksi. Kiranya ini menjadi awal yang baru bagi kita, menyaksikan Kristus, karena hanya di dalamnya ada pertobatan dan pengampunan dosa. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya kuasa kebangkitan Kristus nyata dalam hidup kami. Oh Tuhan, tolong kami yang selama ini terlalu menjauh dari jalan hidup Kristus. Narasi Kristus adalah cerita tentang bagaimana Kristus merendahkan diri, menderita, dan kemudian bangkit. Kami tidak mau melalui jalan itu ya Tuhan, sehingga kami juga tidak menjadi saksi Kristus. Tuhan, tolong kami menjadi saksi-Mu. Tuhan, tolong kami untuk menyatakan Kristus. Tuhan, tolong kami untuk menghancurkan lais dunia, sehingga orang bisa melihat bahwa memang itu hanya lais, sedangkan yang kami hidupi adalah kebenaran. Tuhan, tolong kami supaya nama-Mu ditinggikan, supaya orang tahu Engkau hidup, supaya firman-Mu itu memang nyata, dan supaya kami betul-betul menjadi hamba-Mu. Tuhan, tolong kami, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.